kami mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Eva Faridah, SE MSI, dan Ibu Enda Puspitasari, SE MM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, ini langsung saja video presentasi dari kami. Perkenalkan, saya sendiri Indri Agustin dengan NIM 34021-80369. Safwah Dwi Azizah dengan NIM 34021-80370. Kemudian ada Dewi Risdayanti dengan NIM 34021-80373. Aurani Ramadan dengan NIM 34021-80368. Untuk mengoperasikan organisasi yang besar dan rumit dengan efisien dan efektif, manajemen membutuhkan sebuah informasi untuk operasi perusahaan, seperti berapa jumlah bahan yang harus disediakan, dari mana bahan tersebut berasal, dan berapa banyak karyawan yang layak dikerjakan. Semua persoalan tersebut dapat diatasi oleh manajemen apabila manajemen memperoleh informasi sebagai dasar untuk kebijakannya. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pemakai internal. Secara spesifik, akuntansi manajemen menghasilkan, mengukur, mengoperasikan, mengklasifikasi yang berguna bagi manajer. Akuntansi manajemen adalah mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dan memenuhi tujuan organisasi. Ada 4 ciri-ciri akuntansi manajemen. Yang pertama, terfokus pada pelaporan internal. Yang kedua, menekankan pada fungsi budgeting dan bagaimana mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan. Yang ketiga, tidak terlalu dibatasi GAP. Yang keempat, lingkup laporannya lebih luas daripada laporan keuangan. Selanjutnya ada fungsi dan penerapan akuntansi manajemen. Yang pertama, menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan manajemen atau pihak internal perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan dalam bentuk suatu laporan keuangan yang sistematis, transparan, dan detail. Yang ketiga, menyajikan suatu laporan sebagai satu kesatuan usaha. Yang keempat, ada analisa untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Dan yang terakhir, mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada sumber data akuntansi manajemen. Yang pertama ada sistem pesanan yang masuk, di mana pesanan-pesanan penjualan dari para pelanggan diproses dan dipenuhi, lalu pelanggan kemudian ditagih untuk pembeliannya. Yang kedua ada sistem penerimaan kas, di mana penerimaan kas dari para pelanggan dicatat dan kas tersebut disetorkan ke bank. Yang ketiga ada sistem pembelian, di mana dalam perusahaan eceran barang dagangan dipesan, diterima, lalu dicatat. Yang keempat ada sistem perencanaan dan pengendalian produksi, di mana dalam perusahaan pabrikasi skedul produksinya disusun, lalu dilakukan pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan pelengkapan dibuat jadwalnya, dan keluaran produksi dipantau. Yang kelima ada sistem pengeluaran kas, di mana semua pembayaran untuk pembelian dan aktivitas-aktivitas lainnya dilakukan pencatatan. Yang keenam ada sistem personalia, di mana semua peristiwa personalia dicatat. Aktivitas pokok meliputi pengangkatan, tunjangan-tunjangan, gaji dan evaluasi, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, sistem akuntansi umum, di mana data dari semua sistem transaksi lainnya dikumpulkan dan sebagian besar laporan manajemen dan laporan keuangan dihasilkan. Proses penganggaran merupakan bagian dari sistem ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan 3 poin peran akuntansi manajemen dalam organisasi. Yang pertama, peran akuntansi manajemen
dalam organisasi ialah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan meramalkan bisnis atau forecasting di masa depan berdasarkan data. Hal tersebut dapat membantu tugas manajer dalam memperkirakan semuanya, serta terutama dalam pengambilan keputusan dan memutuskan pilihan-pilihan penting dalam organisasi tersebut. Lalu, poin yang kedua, akuntansi manajemen dapat memprediksi arus kas dan mengetahui dampak arus kas pada bisnis. Sehingga pada kasus ini, akuntansi manajemen melibatkan perancangan anggaran dan grafik. Poin yang terakhir ialah poin yang ketiga, akuntansi manajemen membantu dalam mengetahui realisasi kinerja pada organisasi tersebut. Nah, setelah 3 poin tadi, akuntansi manajemen dalam organisasi menggunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitasnya, seperti memutuskan apa yang akan diproduksi, berapa banyak biaya yang dibelanjakan untuk satu produk, berapa banyak biaya untuk menangani pelanggan, mana saja yang menguntungkan, dan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi merupakan salah satu peran pendukung dalam membantu orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan tujuan dasar organisasi, serta menekankan pada pencapaian goal yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan oleh para pengendali organisasi tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah akuntansi manajemen merupakan salah satu bagian dari ilmu akuntansi yang menitik beratkan permasalahannya pada organisasi serta informasi yang dibutuhkan organisasi tersebut. Laporan dari bagian akuntansi dalam perusahaan dapat membantu manajer mengambil keputusan dengan lebih bijak dan terarah. Setelah keputusan diambil, biasanya bagian akuntansi akan menilai apakah keputusan itu efektif dan efisien. Akuntansi manajemen mendukung keputusan strategis dengan membantu membuat keputusan strategis dengan cara menyediakan informasi tentang sumber keunggulan kompetitif. Semua pembuat keputusan dalam organisasi harus memahami bagaimana cara menciptakan dan menggunakan sistem informasi akuntansi manajemen yang baik. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mungkin itu video presentasi dari kelompok kami.